Halo, selamat jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Rustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Zona Tani. Iya, kali ini kami akan mengajak Anda untuk ke sebuah daerah di Kota Palembang, yakni daerahnya ini berada di kawasan seberang Ilir Timur 2 Palembang. Yang mana sejak tahun 2018 yang lalu, pemerintah Kota Palembang sudah meresmikan kawasan ini sebagai kawasan budidaya ikan hias. Karena warga di sini sudah dari 10 tahun yang lalu itu sudah membudidayakan ikan hias secara rumahan. Lalu efek positifnya adalah ternyata kawasan ini justru sekarang sudah bisa menjadi destinasi wisata baru yang ada di Kota Palembang. Seperti apa kawasan budidaya ikan hias Kota Palembang ini? Untuk kita tetaplah bersama kami kali ini dalam Zona Tani. Halo Papa, saya Wima. Saya Iksan. Ya, halo Pak. Akhirnya saya sudah sampai di sini di kawasan budidaya ikan hias 2 Ilir Palembang ya. Pak Iksan, ini sebenarnya kawasan ini seperti apa sih Pak? Kalau kawasan ini dibentuk pertama kali tahun 94 untuk budidaya ikan hias. Sudah lama juga Sudah ya? Sudah lama sekali. Tapi hanya saja kan baru tenar istilahnya, baru diketahui oleh publik kurang lebih tahun 2017 semenjak Pak Wali Kota Palembang, Bapak Harnojoyo meresmikan. Dan diresmikan di 2018 ya Pak ya? 2018. Nah Pak Iksan ini kalau misalnya melihat di sini tentunya kawasan ini difokuskan dalam budidaya ikan hias. Iya benar. Nah seperti yang ada di belakang kita ini seperti apa ini? Ada kolam-kolam yang memang sudah dibagi. Ini seperti sudah ada apa ya, fokus masing-masing seperti itu? Iya benar Pak. Di sini kan terdiri dari 20 orang, yaitu 2 kelompok, satu kelompok beranggotakan 10 orang, dan di sini memang sudah dibagi tugasnya masing-masing. Seandainya ini kelompok pertama ini Ibu Sundari yang memiliki kolam ini, dia fokus ke nila merah. Jadi dia budidaya ikan nila merah. Terus tuh ini Pak Ridwan fokus ke mas koki. Begitu seterusnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berhasil membudidaya kurang lebih 15 sampai 25 ekor jenis ikan hias yang sudah kita budidaya. Dengan 2 kelompok tadi? Dengan 2 kelompok Dengan tadi. 2 kelompok tadi. Jadi memang sudah dibagi ini di daerah sini, anggota-anggotanya sudah dibagi. Jadi memang sudah terstruktur seperti itu ya, benar. Pak Iksan ya. Wah luar biasa benar. juga ya. Ini karena kesadaran masyarakat sendiri atau sebenarnya memang ada bantuan dari pemerintah? Ini kesadaran masyarakat sendiri. Untuk membagi menjadi kelompok-kelompok seperti benar. itu? Jadi memang dari swadaya masyarakat, oh aku ini ini. Karena itu kan bisa dikatakan untuk proses produktifnya pemasaran, produktifnya cara budidaya. Jadi kan satu orang tuh fokus satu jenis. Jadi kemudian bergantian menggunakan tempatnya? Kalau untuk tempat, setiap kelompok memiliki tempat masing-masing. Boleh kita lihat ke sebelah sana, masih banyak lagi kolam-kolamnya. Oh begitu, jadi kalau di sini ini fokus kepada jenis ikan apa? Nila merah. Ikan nila merah. Iya. Nah yang di sini di kolam ini fokusnya? Kalau ini untuk indukan. Indukan. Indukan itu seperti apa maksudnya? Kalau Pak Iksan? indukan itu yang besar, usianya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Nah, 1,5 sampai 2 tahun. Iya. Jadi ini sebenarnya induknya itu di sini. Induknya. Setelah dari sini dipindah ke waring. Beda waring. Ketika dia sudah beranak, anaknya diambil, pindah waring. Oh, Waring dipindah beda. ke sebelah sini. Sebelah sana. Yang di persis di sebelahnya itu tampaknya terlihat kosong. Apa itu? Kalau ini Pak habis Iksan? dipanen, Mbak. Oh, habis dipanen. Kemarin kebetulan proses panen. Nah, jadi kalau sudah panen biasanya kerambaknya direndam, biar tahan lama, biar awet. Berapa lama kalau untuk jenis ikan ini, ikan apa? Nila Nila merah ya? Nila Ikan- merah ini kalau untuk proses panennya, karena kita di sini jual bibit, kan remaja, usia remaja 2 sampai 3 bulan sudah bisa dipanen. Kita bergeser ke apa ya? Ini namanya apa ya? Anakan. Kolam ya? Ini Iya, tapi waring. Waring. Kolam waring untuk nampung anakan. Waring untuk anakan. Nah, Iya. ini berapa umurnya ini, Pak Kalau Iksan? ini kebetulan 1,5 bulan. Nah, kalau untuk proses panen bisa 2 sampai 3 bulan. Nah, ini kebetulan kurang lebih setengah bulan lagi sudah bisa dipanen. Ukuran segini. Setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi bisa proses panen. Ukurannya ukurannya menunggu yang Kalau untuk ukuran sih variasi, Mbak. ukurannya variasi. Kalau boleh yang variasi. paling mudah untuk dipasarkan itu ukuran yang kecil atau justru
indukan seperti tadi? Yang kecil. Yang kecil justru. Karena kan memang untuk hias kan sifatnya. Kalau biasanya kalau untuk indukan yang sudah tidak produktif lagi, kita biasanya jual ke pasar untuk proses konsumsi, sudah beda judul lagi. Oh, omsetnya berapa per Omset panen? kalau di sini 1 bulan rata-rata setiap anggota bisa mencakup 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dalam 2 sampai 3 bulan ya kalau Itu begitu 1 ya. bulan. Karena di sini kan 1 bulan. karena di sini kan proses panen setiap bulan. Setiap karena bulan. kan kerambanya banyak. Oh begitu, jadi tidak menunggu harus 2 bulan Tidak dulu kemudian harus. baru panen. Jadi Iya. 1 bulan 5 juta rupiah, kerjanya berat nggak itu dalam membudidayakan ikan Kalau hias kerjaan ini? sih cuma pagi sama sore, cuma kasih pakan seminggu sekali. Proses nyutir kan kita namakan proses nyutir, yaitu bisa dikatakan memisahkan yang ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Aduh, ini prospeknya menarik juga ya Pak Ihsan ya sebenarnya ya. Kemudian tantangannya apa kalau membudidayakan ikan hias? Kalau untuk kesulitan sih biasanya perubahan cuaca. Nah, kalau kemarau seperti ini Kalau gimana? kemarau Diuntungkan? Diuntungkan karena proses cuaca dan suhu pH airnya normal. Nah, karena nggak berubah-ubah. Yang dikhawatirkan kalau nanti musim hujan, begitu itu asam kan berpengaruh. Di sini pernah banjir nggak? Pak Kalau Ihsan? untuk banjir, alhamdulillah paling dalam sematok kaki. Oh begitu, jadi nggak mengganggu ikan-ikan Nggak yang mengganggu proses pembudidayaan. belum ada gagal panen karena banjir di daerah Belum ini. pernah. Oke, kita mungkin bisa bergeser juga ke arah sana. Nanti kita juga bisa melihat juga di sana keranda-keranda juga banyak juga Iya, ya. benar. Ini apa namanya? Waring ya? Waring. Waring. Iya, kawasan ini jadi sebenarnya kawasan pemukiman warga yang akhirnya juga digunakan untuk budidaya ikan hias seperti itu ya Pak Ihsan? Iya, ya? benar. Ini warga di sini keberatan atau semuanya memang dilibatkan? Karena semuanya dilibatkan. Jadi, Karena rata-rata di sini yang punya rumah punya kolam. Oh, punya rumah punya kolam. Nah, kalau waring-waring ini memang diisi, ada yang punya lahannya atau memang selama ini rawa? Kalau selama ini memang sudah ada, Mbak. Karena memang dari awal kita tinggal di sini sudah berbudidaya ikan. Oke. Jadi bisa dikatakan rawa di sini memang sudah dikelola. Jadi memang dari dulu itu memang sudah dikelola. Iya. Jadi memang sudah dikelola, kemudian juga mendapatkan penghasilan dan omset juga yang luar biasa. Kalau modalnya tuh seperti apa Pak Ihsan? Kalau untuk modal sih bisa dikatakan besar di awal. Oh iya? Karena untuk memulai kan untuk biaya pembelian waring, untuk penataan kolam, untuk beli sarana prasarana itu lumayan besar. Itu jadi patungan, setiap grup itu patungan? Kalau untuk biaya itu sih per orang, Mbak. Oh, per Karena orang. di sini kan satu kolam 1 orang. Nah, jadi setiap orang itu berhak mengelola miliknya sendiri. Tapi dalam satu grup seperti itu ya, tapi tetap Iya, dikelola dalam satu grup. benar. Oke, per orang itu biasanya modalnya berapa kalau di awal? Kalau untuk awal bisa sampai 50 juta. 50 juta, kemudian bisa BEP berapa lama itu? Kalau untuk itu sih bisa 2 Balik sampai modal 3 tahun. 2 sampai 3 Iya. tahun ya. Jadi memang kalau misalnya difokuskan pada budidaya ikan hias ini sebenarnya juga cukup menghidupi seperti Iya, itu. benar. Pak Ihsan ya. Oke. Menjadi menarik sekali ya Pak Ihsan ya ternyata budidaya ikan hias ini. Nah, waring di sini ini fokusnya ke jenis ikan apa, Pak Ini Ihsan? jenis moli-molian, Mbak. Moli-molian. Ikan campur-campur kalau pembudidaya ngomong, karena di sini bisa sampai 7-8 jenis ikan hias 7, yang 8, dibudidaya di kolam 8, ini. jenis ikan hias. Oh, Iya. jadi dalam satu waring itu ada 7 jenis Iya, seperti benar. itu. Karena memang kelihatan warnanya juga Beragam. ya. Iya. Beda tapi dengan ikan yang di depan. Beda. Dan tidak boleh dikonsumsi kalau Tidak ini. boleh, tidak bisa dikonsumsi. Baik, baik. Iya. Oke, Mbak, kita ketemu sama koordinator di sini. Nah, ini Pak Saiful. Ya, Bapak.
Bapak koordinatornya di sini katanya memang sudah lama sekali ya Pak ya? Sudah ya. Sudah lama, sudah dari tahun berapa itu Pak? 94. Sudah dari tahun 94, jadi sudah hampir 25 tahun ya Pak ya. Seperti apa Pak kalau Bapak melihat itu prospek ikan hias ini semakin kesini itu seperti apa? Oh, kalau untuk ikan hias itu semakin ke depan semakin ramai. Nah itu kan kualitasnya juga semakin bagus, pasaran juga semakin ramai. Jadi ya lebih banyak mendatangkan penghasilan. Nah itu. Kalau misalnya selama ini apakah memang sudah ada pelatihan seperti itu kepada teman-teman warga di sekitar sini dalam budidaya ikan hias? Kalau untuk teman-teman itu kemarin itu semenjak tahun 2000 ya. Iya. Nah, kita terapkan ngajak teman-teman itu kan memang sih tidak gampang ya ngajak atau gitu istilah teman-teman itu kan mungkin mereka belum tahu hasilnya gimana kan itu. Nah setelah mereka mencoba 1-2 orang hasilnya memuaskan baru semuanya Budidaya juga. Budidaya juga. Sudah ada pelatihan seperti itu dari pemerintah? Bisa dikatakan belum ada. Jadi semuanya otodidak sendiri ini ya? Belajar sendiri seperti itu ya Pak ya? Kita mau campur ikan apa, jenis apa, kita silangin jadinya apa. Jadi artinya Bapak juga yang memberikan masukan juga kepada warga di sekitar sini? Baik, kalau misalnya semakin hari semakin kesini juga prospeknya ini tidak hanya di dalam negeri ya Pak ya, tapi juga sudah sampai ke mancanegara. Ada teman saya yang juga berbisnis ikan hias, katanya dia bisa mengirimkan ikan hias ini untuk 1 ekor itu dijual dengan harga 5 juta. Apakah memang seperti itu? Iya, benar. Itu jenis ikan apa? Lohan, nanti kita bisa lihat di tempat salah satu anggota kita yang budidaya ikan lohan. Itu bisa. Nah, jadi yang namanya jenis ikan kalau yang kelas tinggi ya harganya tinggi. Nah, kan? Tapi sebenarnya sumbernya dari sini juga? Kalau sumbernya untuk kelas menengah ke atas itu belum deh. Belum. Untuk sekarang ini Baru 1-2 orang. Nah, baru 1-2 orang masalahnya. Itu pun nanti untuk ke depan mau kita istilah itu kita budidayakan. Mulai kita produksi nanti. Mau diproduksi Untuk juga sekarang nanti? masih tahap proses belajar. Ya, nah kalau menentukan jenis-jenis mana nih yang akan diproduksi, misalnya tadi ada nila merah, kemudian ini juga tadi moli-moli. Nah kalau black moli. Kalau di sebelah sana itu waringnya itu apa? Mas Koki. Mas Koki. Nah, yang paling berprospek di antara ketiga waring ini kira-kira jenis ikan apa? Ikan Mas Koki. Ikan Mas Koki. Karena memang sudah populer atau karena apa? Mas Koki itu dari tahun 94 bahkan sebelum tahun 94 Mas Koki itu sudah. Iya, betul. Jadi sebelum kita mulai dari 94 itu Mas Koki sudah ada. Harganya seperti apa itu, Pak? Harganya lumayan. Berkisar tergantung ukuran. Ukurannya gimana, satu kelingking apa jempol, telur ayam kan itu sudah beda-beda harganya. Kalau tadi nila merah itu harganya dijual 2.000 sampai 5.000. Kalau sebenarnya kalau ikan Mas Koki ini kan memang cukup populer, banyak sekali yang memelihara di rumah sebagai ikan hias. Nah, kalau dari sumbernya sendiri dijual sebenarnya berapa? Kalau berkisar 5.000-an. 5.000 ke atas misalnya. Yang paling katakanlah titik jatuh seorang yang ikut membudidayakan ikan hias ini, titik terendahnya pada saat musim apa? Sebenarnya titik rendahnya tidak terlalu nampak deh. Ya, jadi stabil seperti itu ya Pak ya? Sekarang itu yang dikatakan titik terendahnya ada apa? Ya. Sekarang kalau kita yang namanya budidaya ikan, itu kan soal penghasilan tergantung banyaknya jumlah ikan. Ya jadi kalau umpama ikannya sedikit ya titiknya rendah untuk penghasilannya kan, tapi kalau ikannya banyak ya titiknya tinggi. Jadi bisa dikatakan sesuai kemampuan. Sesuai dengan kemampuan yang ada di sini. Setelah jadi kawasan destinasi wisata, apakah memang juga lebih mendongkrak perekonomian warga di sini, Pak Isan dan juga Pak Said? Iya. Sangat mendongkrak. Karena di sini apalagi sekarang jadi tempat destinasi, semakin banyak yang tahu, jadi berkunjung, beli ikan, jadi kan bisa mengangkat perekonomian kelompok.
Perbedaannya sekitar naik sekitar 30%. Iya, 30% ya, dari satu tahun terakhir. Jadi, Iya, benar. jadi memang benar-benar diuntungkan sekali ini Iya. ya, menjadi kawasan destinasi ikan hias. Kalau pengunjung yang datang ke sini tuh Kalau pengunjung yang datang ke sini sih biasanya sih dari warga-warga sekitar, bisa juga dari kunjungan. Nah, kita juga kan kalau mereka beli ikan harganya bisa beda, karena kan bisa dikatakan jumlah pembeliannya kan sedikit, jadi harganya agak sedikit dinaikkan. iya. Jadi memang mengangkat perekonomian warga daerah sini juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu kita akan melihat mungkin waring yang ada di sebelah sana, karena banyak juga tergantung jenis-jenisnya juga ya. Baik, kita akan bergeser. Jadi memang menarik ya kalau berbicara mengenai budidaya ikan hias ini ya Pak Ihsan ya. Kita akan menuju ke budidaya lohan. Baik. Ada anggota kita yang menunggu, Ibu Baik. Desi. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Said, Bu Sandari, terima kasih. Kita akan melihat pemirsa ini budidaya ikan lohan. Nah, ikan lohan ini juga salah satu primadona karena harganya yang mahal. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, karena satu ikan lohan itu bisa dijual di atas 10 juta. Benar, Masih sampai sekarang? masih. Nah, ini kita bisa lihat ikannya. Baik, baik. Kita lihat ikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Assalamualaikum. kebetulan sekali. Wima, Mbak. Nasi ada santai. Iya, Mbak ini sedang memberikan makan Iya, ikan iya. tampaknya. Kasih makan ikan. Mbak. Ini ikan lohan ya? Iya. Ini ikan lohan. Nah, kalau yang di bawah urutannya apa? Yang anakan di bawah sekali, Iya. kemudian Ini indukannya, ini anakannya. yang di bawah itu usia berapa, Mbak? Yang di bawah sekali ini usia 5 bulan. 5 bulan. Berapa usianya jadi Mbak untuk bisa siap dijual ke pasaran? Umur 3 bulan sudah siap dijual, Mbak. Kita bergeser mungkin agar bisa lebih jelas. 5 bulan ya? Iya. 5 bulan. Nah, berapa harganya sekarang, Kalau Mbak Desi? ukuran 5 bulan itu bisa mencapai 30 sampai 50. 30 sampai 50 ribu 50.000 per ekor. Per ekor. Itu usianya ukurannya tidak jauh dari yang ada di bawah. Iya, Mbak. Ya, perlakuannya ini seperti apa Mbak Desi? Sehingga kenapa kok kalau ikan ini sebelum dipasarkan itu harus dipisah-pisahkan, ini untuk apa? Oh, biar itu apa namanya? Warnanya tuh lebih terang, terus apa namanya? Jenengnya lebih naik kan, Mbak. Terus ininya gripnya lebih timbul. Terus kalau dipisah seperti ini kan dia bisa dilatih, bisa nurut ikannya. Oh begitu. Iya. Jadi ini bisa dilatih seperti Bisa, itu ya? bisa nurut ikannya, Mbak. Kalau dari ikan lohan sendiri apa kesulitannya? Sulitannya ya Karena harganya kan juga mahal ya, Iya, Mbak. Desi ya. Iya. Kesulitannya apa Mbak Desi kalau dalam membudidaya ikan lohan? Karena juga lebih mahal biasanya, apakah memang perawatannya juga lebih Iya, ekstra? iya, Mbak. Ini kalau ikan ini kalau jarang dikasih makan kan dia bisa stres. Terus kalau apa namanya ganti air kan bisa stres ikannya. Tuh. Oh, ganti air juga Sakit. ternyata bisa Iya, stres. Nah, ikan yang ada di atas ini berbeda. Ini berwarna agak gelap, Iya. kemudian yang kuning, yang satunya ini agak kuning. Ini jenis Jenisnya? GB, Mbak. Jenis Golden GB. Bass. Golden Iya, Bass. Iya. Kalau yang ini Kalau yang ini sensu. sensu. Yang paling mahal di antara dua ini yang Ini, mana? Mbak. Oh ini, GB. jadi Golden Bass ini yang Golden paling Bass. mahal. Iya, Mbak. Sudah berapa lama Mbak Desi itu membudidaya ikan hias ini? Ikan lohan? Sudah 3 tahunan, Mbak. 3 tahun. Iya. Prospeknya kalau untuk khusus ikan lohan yang harganya mahal ini bagaimana? Ini apa namanya? Kalau harganya lebih menguntungkan ya, Mbak.
Terus dia juga kan ukuran umur 3 bulan sudah bisa dijual. Harganya juga lebih tinggi gitu kan dibanding ikan-ikan yang lain. Kalau tipsnya memelihara ikan lohan ini bagaimana Mbak Desi? Karena juga mungkin bisa dibagikan juga kepada pemirsa yang di rumah ada pelihara ikan lohan, tapi agar bisa kembali menaikkan warnanya, meningkatkan warna dan juga jenongnya itu Dikasih bagaimana? makan dengan udang, Mbak, bisa meningkatkan dengan warna dia. Oh, Terus begitu. ada jenis makanannya juga ada yang bagus kan, sekitar harganya sekitar 50.000 tuh jenis premium, jenis makanan. Jadi faktor makanan sangat Mempengaruhi. Oh, jadi warna, kemudian jenongnya itu iya, juga yang katanya buat lebih- mahal itu juga dipengaruhi Iya, oleh lebih- warna, iya, oleh warna. makanan, Iya, sehingga Mbak. mempengaruhi warnanya. Terus airnya juga harus 3 hari sekali harus diganti. Diganti. Iya. Diganti dengan air yang Air yang bersih. bersih ya. Apa yang membuat ikan lohan itu mudah mati seperti itu Mbak? Karena harganya mahal, sayang sekali kalau tiba-tiba dia mati. Faktor makan juga bisa, Mbak. Makanan? Ya. Terus kalau diganti air kan harus pelan-pelan ngisi airnya. Terus dibersihkan sehari sekali tuh saringan pomnya itu dibersihkan biar airnya jernih terus itu. Jadi memang harus ekstra karena harganya mahal. Harus Mbak, iya. Baik Kan Mbak Desi. sayang kalau mati. Sayang harganya. sekali karena Iya, mati karena sayang. harganya Harganya juga lebih tinggi, lebih kan. tinggi. Semakin jenongnya besar, naik, warnanya lebih cerah, timbul, juga lebih- harganya lebih tinggi. mahal ya. Ini bagus sekali ya. Iya, Mbak. Memang memikat hati Memikat, yang iya, melihat. Mbak. Katanya juga feng shui-nya bagus ya Mbak Desi kalau yang memelihara ikan lohan ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Mbak Desi Iya. sudah berbagi bersama kami. Kita akan melihat juga bagaimana situasi lainnya di sini, bagaimana budidaya ikan yang menjadi salah satu perekonomian, pusat perekonomian, sumber perekonomian warga sekitar yang ada di kawasan seberang Ilir 2 Palembang ini. Yang merah ini ikan? Teleskop. Yang Kalau hitam? yang hitam Blackmore. Jadi beda. Iya pemirsa, saya mendapatkan oleh-oleh ini dari warga di kawasan Ilir Timur 2. Ya, ini tempat budidaya ikan hias ini. Ada ikan-ikan hias yang lucu-lucu sekali yang harusnya bisa bertahan lama nanti di akuarium di rumah saya seperti itu. Iya. Pak Isan, tipsnya seperti apa untuk dibagikan kepada pemirsa yang punya ikan di akuarium, ikan hias di akuarium tapi terkadang kok cepat mati, kemudian juga warnanya juga tidak timbul. Apa tips yang bisa dibagikan? Untuk pertama-tama kita harus perhatikan untuk wadahnya tank atau bisa dikatakan akuarium. Pertama akuariumnya harus bersih dari lumut maupun sisa kotoran. Yaitu dengan cara dibersihkan, kemudian usahakan akuariumnya menggunakan filter udara atau biasa disebut dengan POM. Soalnya itu membantu untuk menjernihkan air, untuk mengangkat sisa-sisa makanan yang ada di dalam akuarium itu sendiri. Kemudian untuk masalah kualitas warna dibutuhkan makanan yang memang benar-benar berprotein tinggi. Baik. Nah, gitu aja cukup simpel untuk perawatan. Mudah-mudahan bisa diambil ya apa sih poin-poin dan tips yang digunakan untuk bisa memperpanjang kualitas hidup ikan hias yang ada di rumah. Terima kasih Pak Iya. Isan sudah hadir bersama kami, sudah berbagi bersama kami, dan juga pemirsa tidak terasa juga 30 menit sudah kebersamaan kita kali ini di kawasan budidaya ikan hias, tepatnya yang berada di kawasan Ilir Timur 2 Palembang, yang mana kita sudah banyak sekali mempelajari seperti apa sebenarnya budidaya ikan hias yang ada di sini, bagaimana warga merespon dengan baik apa yang yang diberikan perhatian oleh pemerintah Kota Palembang, dan juga seperti apa tips-tipsnya agar ikan hias yang ada di rumah Anda, yang ada di akuarium bisa bertahan lebih lama dan warnanya juga semakin cerah. Baik pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita kali ini dalam Zona Tani, yang mana kali ini kita sudah membahas mengenai kawasan budidaya ikan hias yang ada di wilayah Ilir Timur 2 Palembang ini seperti apa. Untuk Anda yang merasa penasaran dan juga ingin lebih banyak tahu lagi mengenai ikan hias yang ada di sini, Anda bisa langsung saja datang ke salah satu destinasi wisata baru yang ada di Kota Palembang. Akhirnya saya Wimaya Srusta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isan. Terima kasih.